Video ini gue tujukan kepada siapapun yang merasa tidak cukup percaya diri dengan tubuhnya. Dan solusi yang gue hadirkan di sini adalah dengan merubah tubuhnya ke arah yang lebih baik, yaitu dengan berolahraga dan menjaga pola diet. Halo, gue Rafli Albi. Gue membawa experience menurunkan 5 kg dalam waktu 10 hari. 17 Januari 2026, gue merasa badan gue itu udah terlalu over. Over dalam artian makanannya tidak terjaga, bentuk badannya juga udah worst shape banget. Betulnya itu emang berat badan terberat gue. Dan gue ngerasa nggak pede waktu di foto. Dengan 3 modalitas ini, gue merasa harus merubah diri gue ke setidaknya lebih ideal. Perasaan inilah yang membuat gue bertanya ke ChatGPT dengan prompt kurang lebih kayak gini. ChatGPT, gue beratnya segini, fat percentage segini, muscle mass segini, dalam waktu kurang lebih 10 hari berapa kilogram yang bisa saya upayakan sehingga saya bisa lebih confident terhadap tubuh sendiri. ChatGPT dengan peran yang udah gue setting sebagai analis sports science dan juga coach gym dan fitness gue, itu memberikan beberapa opsi. Mulai dari yang paling nyaman sampai yang paling ekstrim di tahap level UFC fighter. Akhirnya karena gue tahu kapasitas diri gue sendiri melalui beberapa riwayat program juga sebelumnya, gue mengambil opsi yang semi ekstrim, yaitu penurunan 5 kilo dalam 10 hari. Penurunan 5 kg ini perlu digarisbawahi bukan pure fat loss, karena nggak mungkin seseorang, bahkan UFC fighter pun bisa nurunin 5 kg pure fat loss dalam waktu 10 hari. Ada beberapa kalkulasi tapi gue lupa. Dan akhirnya solusi yang ditawarkan pun bukan pure fat loss, tapi kombinasi fat loss dan juga manipulasi water loss. Dan ini juga teknik yang familiar diterapkan oleh para UFC fighter untuk mereka mendapatkan berat badan yang sesuai dengan weight in-nya. Nah, bagaimana gue bisa memenuhi target tersebut 5 kg dalam waktu 10 hari aja? ChatGPT menyarankan gue untuk rutin melakukan 2 hal. Pertama, input kalorinya itu dijaga di 1700 kilokalori sampai dengan 2000 kilokalori. Buat yang belum kepikiran angka ini sebesar apa atau visualize dalam bentuk makanan itu kayak gimana? Sebagai contoh, nasi padang. Nasi 1 centong, kuah, terus misalkan lauknya ayam bakar ataupun rendang, habis itu pakai sayur, itu totalnya adalah 800 kilokalori sampai dengan 1000 kilokalori. Artinya gue cuma bisa makan 2 kali nasi padang. Mungkin bagi teman-teman semua ini merupakan hal yang normal ataupun biasa untuk dilakukan, tapi buat gue yang biasa makan nyemil sampai bahkan 3000 kilokalori setiap harinya, ini agak sedikit nyiksa. Bukan sedikit lagi, tapi gue tiap hari craving. Dan angka 1700 kilokalori ini yang gue ambil biar mendapatkan hasil optimal. Dan setiap harinya, breakfast, lunch, atau bahkan dinner, itu gue makan gak pernah makan gorengan, gak pernah makan yang minyak banyak, karena gue menjaga level sodium gue itu ada di level yang terjaga. Karena apa yang membuat muka kita bloated adalah kadar natrium yang tinggi atau kadar sodium yang tinggi, sehingga menyimpan banyak air. Saya pun breakfast hanya dengan roti tawar 2 lapis, terus
telur tanpa kuning 4, sama garam 1/4 sendok makan. Hari pertama, hari kedua rasanya begitu menyiksa, tapi seterusnya itu justru feels like heaven. Gua rasanya fulfill banget ketika makan pagi itu, karena biasanya gua pagi habis itu sejam ataupun 90 menit setelahnya gue langsung sikat dengan olahraga, sehingga makan sesedikit apapun itu gue ngerasanya udah enak banget gitu, karena ya kalorinya aja sedikit gitu ya. Selain pola makan, nomor 2-nya adalah pola olahraga. Pola olahraga ini gue nge-setting selalu olahraganya di atas 1000 kilokalori setiap harinya. Ini adalah angka yang begitu dahsyat ataupun agak ekstrim juga. Bahkan untuk ukuran orang-orang yang udah terbiasa olahraga pun ini agak memforsir diri. Mau bagaimanapun itu, ini adalah konsekuensi yang emang gue ambil untuk olahraga ekstrim dan juga makan makanan ekstrim. 1100 kilokalori setiap hari itu visualize-nya adalah lari 5 kilo itu kalorinya 300, artinya kita harus bisa 20 kilo dalam sehari. Tapi karena gue kurang suka lari, kebetulan kemarin lagi kurang suka, sehingga sesi larinya itu gue ganti dengan gym dan cardio. Gym karena gue cuma makan 1700 kilokalori, which is itu angkanya sangat sedikit buat gue tidak pernah mengejar personal best ataupun mengangkat dengan berat bobot yang record gitu ya, karena gue nggak punya energi yang adekuat untuk bisa memenuhi bobot tersebut, sehingga sesi gym itu gue gunakan biar otot gue terjaga aja dan tidak terkikis. Abis gym gue selalu finishingnya dengan sesi kardio. Sesi kardio yang gue terapkan di sini adalah dengan treadmill. Incline-nya gue setting di 12%, speed-nya gue setting di 4,5 kilo per hour. Selama 60 sampai dengan 90 menit. Itu udah angka yang dahsyat banget. Bahkan 60 menit aja itu setara lari 10 sampai dengan 12 km. Plus nilai plusnya adalah ketika kita treadmill, keringat kita keluar banyak, maka water loss di situ lebih efisien. Karena kalau memang target kita adalah water loss, maka kita harus memperbanyak minum air. Sodium aja yang kebanyakan, potasium juga terkontrol, dan olahraganya juga kita harus yang level moderate tapi periode panjang. Contohnya kalau gue treadmill. 2 pola ini yang gue lakukan selama 10 hari, dan alhamdulillahnya selama 10 hari tersebut gue berhasil untuk menurunkan 5 kg berat badan gue. Dengan rincian, gue juga mengeliminasi sekitar lupa ya fat percentage berapa, tapi gue kalau nggak salah gue nurunin 2 kg fat pure. Jadi 3 kilonya itu air, yang mana air itu agak fluktuatif. Kalau misalkan kita malamnya makan natrium tinggi, itu pasti besok paginya langsung bloating ya. Ya jadi itulah experience yang gue pengen sharing ke lu semua. Semoga bisa jadi pelajaran. Entah apapun itu tujuannya, pesan gue adalah lebih pintar untuk menyesuaikan plan dengan tujuannya. Karena tujuan gue pengen lebih confident untuk bisa di foto-foto, karena beberapa hari setelah itu gue ada liburan ke suatu tempat, sehingga gue kalau di foto harus bagus dan harus pede, dan sedangkan gue nggak pede kalau berat gue 79 dan harus turun ke 75-74. Ya, itu saja dari gue Rafli Albi, thank you.